Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur tani semua. Jumpa lagi di channel saya, Setia Tani Kare, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan hobi bercocok tanam. Kali ini saya mau membahas macam-macam herbisida, lur. Sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang herbisida, namun juga masih sebagian ada juga yang belum mengerti herbisida atau obat rumput. Jadi herbisida itu banyak sekali lor ya, jenis-jenisnya, mereknya ataupun penggunaannya. Tidak asal-asal nyemprot pakai herbisida. Salah sedikit bisa fatal akibatnya. Jangan cuma ngikut-ngikut temannya pakai ini, ikut-ikutan pakai ini. Jadi kita harus bisa pandai-pandai memilih dan menentukan herbisida, kegunaannya untuk apa, waktunya gimana. Oke lur, ikuti terus video saya, kita coba jelaskan satu persatu. Oke lur, jadi kembali ke herbisida lur ya. Fungsi utama herbisida adalah untuk membasmi gulma atau rumput liar di sekitar tanaman kita. Kenapa harus kita basmi? Karena rumput liar atau gulma bisa mengganggu tanaman utama, ikut makan nutrisi ini lur. Caranya ngono. Untuk herbisida kita harus hati-hati dalam memilihnya. Jadi herbisida itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan pertumbuhan gulma pertama lur ya. Pertumbuhan gulma itu ada yang pratumbuh, ada juga yang purna tumbuh. Untuk pratumbuh itu maksudnya jadi ini gulmanya itu belum tumbuh, masih berupa biji. Untuk aplikasinya sendiri disemprotkan di tanahnya, disemprotkan di tanah dan gulmanya belum tumbuh. Biasanya untuk seperti ini itu kalau yang sudah tumbuh dia tidak mempan. Jadi jangan, kadang-kadang orang asal beli obat, oh ini obatnya tidak mempan, ini memang ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa memilih-milihnya. Untuk yang pratumbuh seperti itu, jadi memang dia dibikin itu fungsinya seperti itu. Gulmanya belum tumbuh, dia kayak macam membekukan biji, jadi biji-biji dari gulma itu tidak tumbuh loh. Contoh dari herbisida itu seperti ini. Ini kalau merek ini ya, kebalik tapi tulisannya. Rosgol. Rosgol ini herbisida untuk padi. Jadi dia aplikasinya sebelum gulma tumbuh ini loh. Jadi sebelum gulma tumbuh disemprot atau ditabur, dan nanti untuk biji-biji gulmanya itu bisa beku, dia tidak tumbuh. Rosgol. Ada lagi yang methylsulfuron, saya tidak punya ini, pas tidak punya. Methylsulfuron itu juga seperti itu. Jadi untuk herbisida untuk pratumbuh. Terus yang kedua itu ada herbisida pasca tumbuh atau purna tumbuh. Jadi itu ya herbisida diaplikasikan setelah gulmanya tumbuh. Wes urip, gulmanya sudah tumbuh. Kalau itu banyak sekali contohnya, itu seperti yang umum kita ketahui ya, glifosat, paraquat, kayak seperti ini lur. Nah, base up ini glifosat. Terus yang umum Roundup. Nah, untuk paraquatnya kayak gini. Nah, ini yang biru-biru, biasanya warnanya biru itu Divaxon, Noxon, yang sonsonan itu, ini namanya paraquat. Banyak lagi yang lain-lainnya itu.
sekilas itu yang untuk berdasarkan pertumbuhan gulma, ada purna tumbuh, ada juga pasca tumbuh. Jangan salah pilih ya. Oke, selanjutnya herbisida berdasarkan tipe translokasi pada tanaman. Jadi herbisida itu ada yang kontak, ada yang sistemik, dan ada juga yang selektif. Yang kontak umumnya itu dia gini, aplikasinya itu membunuhnya itu semua yang kena, dia harus kena baru kering. Contohnya ya kayak paraquat, nah ini tadi Dioxon, Oxon, ada lagi ini pointer. Jadi ini termasuk herbisida kontak lor ya. Jadi ini kayak begini, ini biasanya disemprot pagi, sorenya itu sudah mengering. Jadi dia langsung semua yang kena ngering lor. Jadi harus kena gitu kan. Jadi itu herbisida kontak. Terus yang herbisida sistemik itu dia membunuhnya itu jadi dia ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman. Dia nyemprotnya harus di daun ataupun di tanah. Itu tidak perlu merata kena dia, jadi biasanya matinya itu lama, ada 1 minggu sampai 15 hari baru kelihatan. Soalnya dia harus meresap dulu ke tanaman, dimakan sama tanaman tersebut, baru mati. Biasanya matinya sampai akarnya. Untuk contohnya yang gampang-gampang, yang sudah umum kayak Roundup, terus glifosat banyak merek loh ya. Ada Base Up, Gempur, terus Elang, dan segala macam. Namanya herbisida sistemik, jadi dia memang lama. Makanya kalau mau beli obat rumput harus pikir dulu itu gunanya untuk apa gitu kan. Itu biasanya kalau yang seperti Roundup ataupun glifosat itu digunakan untuk olah lahan tanaman tanpa olah lahan. Jadi langsung disemprot kayak tanaman jagung, singkong, tanpa olah tanah itu kayak gitu loh. Langsung disemprot, nanti mati langsung ditanam. Oke, selanjutnya adalah herbisida yang selektif. Nah, selektif itu dia mematikan gulmanya tanpa mematikan tanaman utama. Itu contohnya kayak obat rumput, padi, jagung, kacang-kacangan, itu ada sendiri-sendiri. Contohnya kayak gini. Nih, atrasin ya, bahan aktif atrasin ini biasanya obat rumput selektif untuk khusus tanaman jagung. Nah, kalau merek banyak lor ya. Ada Lumina, nih, ada Atrion, Atradek. Banyak kalau merek. Tapi umumnya dia berbahan aktif atrasin yang umum dipakai. Terus kayak ini tadi, ini juga selektif untuk tanaman padi. Jadi gulmanya mati, padinya aman. Dan sampai padi disemprot sama glifosat, habis nanti. Nah, ini juga herbisida selektif, Broad Plus, metilmetsulfuron. Lur, sekelas seperti itu penjelasan herbisida. Intinya untuk nyemprot herbisida harus hati-hati, disesuaikan dengan keadaan, waktu, dan kegunaan. Gunaannya untuk apa? Kalau untuk olah lahan biasanya pakai glifosat ataupun paraquat. Untuk tanaman tanpa olah tanah itu kayak jagung, singkong,
dan segala macam, pokoknya yang tanpa olah tanah biasanya pakai itu, glifosat, paraquat. Untuk mereknya ya ada Roundup, ada Noxon yang umum itu, Pointer. Terus kalau untuk jagung, selektif jagung ya harus memang benar-benar yang selektif untuk jagung, jangan asal-asalan. Untuk padi ya selektif padi, jangan asal obat rumput nanti sama, tidak. Jadi dia ada kegunaannya masing-masing, tidak bisa disama-samakan. Oke lor, sedikit penjelasan untuk herbisida seperti itu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.